Nah ini berkaitan sama sholat sunnah. Rakaat al-fajr khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Nabi nggak pernah ninggalin, sampai sebagian ulama bilang itu wajib hukumnya. Indahnya sholat wajib 5 waktu doang, lain daripada itu sunnah. Sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama. Tapi rakaat qabliyah subuh nih, 2 rakaat qabliyah subuh nggak pernah ditinggalin oleh Nabi Muhammad. Nabi bilang pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Dari dunia seisinya. Maknanya, kata ulama, seandainya seseorang punya dunia seisinya dari yang halal, kemudian dia infakkan di jalan Allah, pahalanya gede kan? 2 rakaat qabliyah subuh pahalanya lebih gede dari itu semua. Jangan ditinggalin qabliyah subuh. Kemudian Nabi biasanya 2 rakaat qabliyah subuh ini ringkes. Beliau membaca 2 rakaat qabliyah subuh itu, habis Fatihah, rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca surat Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah. Keseringan begitu. Terkadang juga beliau baca rakaat pertama setelah Fatihah Alam nasyrah laka sadrak, surat Alam nasyrah laka sadrak. Rakaat kedua Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu dalam athar disebutkan man qara'a bi alam wa alam amina minal alam. Yang qabliyah subuh dia baca surat Alam dan Alam, maka sepanjang hari selamat dari alam. Surat Alam, Alam nasyrah, ama Alam tara saat qabliyah subuh. Maka sepanjang hari selamat dari alam. Apa itu alam? Penyakit, kesusahan, musibah, bala. Tuh. 2 hal itu. Kemudian terkadang Nabi Muhammad SAW membaca di rakaat qabliyah subuh ini, rakaat pertama baca ayat dari surat Al-Baqarah, apa namanya, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illallah la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaba min dunillah fa in tawallaw fa qul ashhadu bi anna muslimun. Yang pertama, rakaat pertama, Qul amana billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Rakaat pertama setelah Fatihah baca ayat ini. 1 ayat itu. Rakaat kedua baru baca yang tadi itu. Itu tadi dari surat Al-Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ada lagi ulama bilang gabungin semuanya. Rakaat pertama Qul amanna billah, Alam nasyrah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa', terus Alam tara sama Qul huwallahu ahad. Tapi dijawab oleh ulama lagi, lah sunnahnya Nabi melakukannya secara ringkes. Kalau digabung semua nggak jadi ringkes. Nggak jadi ringkes. Sebab ada riwayat tambahan dari Siti Aisyah. Waktu Nabi ngerjain itu sholat, saking ringkesnya sampai Siti Aisyah penasaran. Cepet banget. Baca Fatihah gak? Bacalah. Tapi cepat emang bacaannya. Tapi kalau digabung semua, ya nggak ringkes namanya. Rakaatain khafifatain. Qabliyah subuh yang seperti itu. Ini qabliyah subuh ada sunnah-sunnahnya. Di antaranya Nabi habis qabliyah subuh itu berbaring sambil nunggu qomat. Nabi Muhammad berbaring, habis salam dari qabliyah subuh berbaring, ngadep kiblat seperti baringnya mayit di dalam lubang kubur. Itu Nabi berbaring sambil membaca Allahumma rabba Jibril wa rabba Israfil wa rabba Mikail wa rabba Muhammadin nabi na'udzubika minan nar. Itu 3 kali. Wahai Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail, dan Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami berlindung kepadamu dari api neraka. 3 kali diulang sambil baring sebelah kanan. Terus baringnya itu nginget pembaringan dia di lubang kubur, di liang lahat. Terus juga setelah itu baca doaul fajr yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu hadis dhaif bukan dibuang di comberan, Ujang. Ya. Hadis dhaif, makanya kan belajar, lu ngaji.
Hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai fi fadail amal, fi targhib wa tarhib. Fi fadail amal boleh dipakai. Hadis dhaif. Begitu. Terus ketika hadis dhaif emang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Bu, hadis dhaif nggak merubah hukum. Sebab nggak dipakai buat merubah hukum. Cuma diajarin doa, nggak jadi masalah. Terus hadis dhaif ketika ada dhaif ketika dhaif li dzatih, tapi bisa menjadi hasan li ghairih. Hadis dhaif satu, tapi ketika ada 2 riwayat, 3 riwayat, maka meningkat derajatnya menjadi hasan. Tuh. Terus juga walaupun hadis dhaif, kita nih ulama Sada Bani Alwi tariqah mereka yufaddilun al-ahadits ad-dha'ifah ala ara'i rijal. Mereka lebih mengutamakan hadis yang dhaif dibandingkan pendapat perorangan. Hadis dhaif tapi lebih baik daripada ucapan kamu, lebih baik daripada pendapat kamu pribadi. Hadis dhaif buang, pendapat dia harus kita telan bulat-bulat. Nggak fair. Selama kan hadis dhaifnya nggak merubah hukum, bisa dipakai, ada koridornya, diatur. Penggunaannya buat apa? Kata baca apa doa al-fajr panjang sih, tapi itu doa menggabungkan segala-galanya dan selalu dibaca di Hadramut, semua baca di masjid-masjid juga semuanya baca. Qobliyah subuh mereka baca ini, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma' biha syamli talum biha sya'athi tarab biha ulfati tuslih biha dini tahfad biha ghaibi tarfa' biha syahidi tuzakki biha amali tubayyid biha wajhi tulhimni biha rushdi ta'asimuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubashir qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alai wa ardini bima qasamtahu li. Allahumma a'tini imanan sadiqan laysa ba'dahu kufur wa rahmatan analu biha syarafa karamatik fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa manazil syuhada 'aisha suhada nasra 'alal a'da murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in dha'afa ra'yi wa qassura anhu 'amali wa lam tablugh niyyati umniyati wa iftagartu ilaik fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur wa ya mujir bainal buhur as'aluka an tujirani min 'adzabis sa'ir wa min da'wati subur wa min fitnatil qubur. Masyaallah. Sampai akhir daripada doa tersebut. Agak panjang memang doanya, tapi dibaca setiap qobliyah subuh.